Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala khabrati jami'an ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad amma ba'du. Ngaji malih untuk sementara ini pembahasan tentang ilmu rahmat takdim. Bagaimana kita memahami tentang rahmat takdim. Jadi rahmat takdim tadi berasal dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi di sini bahwasanya oleh Allah kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi sebagai Rasulullah. Jadi maksudnya gimana? Di dalam setiap langkah kita melakukan suatu kehidupan atau kegiatan, baik yang bersifat amalu ibadah atau yang bersifat pekerjaan, di sini pasti akan disertai dengan pertolongan Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari pertolongan Allah ini tadi itu akan ada yang namanya wajah-wajah daripada pertolongan Allah. Itu namanya rahmat takdim. Jadi makanya setiap langkah dalam kita melakukan suatu ibadah pasti di situ ada wajah-wajah, dan wajah-wajah itu sebagai untuk suatu perbedaan di antaranya yaitu pertolongan Allah dengan pertolongan Allah yang lain. Jadi pertolongan Allah yang satu dengan pertolongan Allah yang lain. Dan jadi perbedaan daripada pertolongan Allah yang satu kepada yang lain itu dengan berbagai macam wajah, maka itu namanya kerahmatan. Jadi makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, di sini kan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi ketika kita itu dijadikan oleh Allah orang yang beriman, maka kita diwajibkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah menjadikan langit bumi serta isinya dan merahmati langit bumi serta isinya. Itu Allah membuat atau menjadikan suatu rasul yaitu Nabi Muhammad sebagai penyampai. Jadi ketika Allah memberikan suatu perintah, maka dari perintah Allah akan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad, dari Muhammad Rasulullah akan disampaikan kepada umatnya, kepada kita semua. Makanya persepsinya ketika kita berdoa, kita wajib membaca sholawat. Mengapa kok demikian? Karena sholawat itu bentuk daripada kerahmatannya Allah atas Rasulullah yang menyampaikan suatu, ketika Allah memberikan suatu ijabah atas doa-doa yang kita sampaikan, maka dari Rasulullah Muhammad ini, dari kerahmatan Allah kepada Muhammad ini tadilah Allah akan memberikan suatu ijabah. Jadi proses mengapa ketika kita itu berdoa kita harus membaca sholawat, karena dari sholawat itu tadi ada yang namanya rahmat takdim. Jadi bagaimana kita itu melakukan suatu pekerjaan, berdoa secara asmo atau berdoa secara radhi atau zat, maka kita di situ pasti akan disertai yang namanya kerahmatan. Jadi kerahmatan yang menyertai doa kita ini tadi dalam rangka Allah mengijabahi itu pasti disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya atau kepada kita semua. Nah,
penyampaian daripada Rasulullah tadi itu tergantung bagaimana kita berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita menggunakan doa kelawan asmo, kelawan nama yang menggunakan ayat Bismillahirrohmanirrohim, maka dari itu Allah akan memberikan suatu ijabah melalui kerahmatan yang bersifat asmo. Nah, ketika kita berdoa menggunakan suatu ladzi, menggunakan zatnya Allah sebagai kita meminta kepada Allah, maka dari sesuatu hal pekerjaan yang kita lakukan, pada hakikatnya kalau kita itu melihat kerahmatan, maka Allah merahmati kita dengan jalan disampaikan kepada Rasulullah, dari Rasulullah ini tadi disampaikan kepada kita. Jadi ketika kita melihat bentuk lan rupa, kita tidak boleh langsung bahwasanya ditujukan langsung kepada wujud, walaupun wujud ini tadi yang menolong keberadaan daripada bentuk lan rupa. Jadi bentuk lan rupa itu pada hakikatnya bergantung kepada wujud yang menyertainya. Nah, daripada wujud Allah tadi itu Allah merahmati bentuk lan rupa untuk sebagai ijabah atas apa yang kamu minta. Makanya banyak sekali orang yang salah paham tentang ilmu wahdatul wujud ini, ketika mengatakan bahwasanya orang wahdatul wujud ini sudah tidak bekerja atau tidak bagaimana. Justru orang yang mengamalkan ilmu wahdatul wujud pasti akan rajin bekerja. Tetapi pandangan atas wujud yang bekerja tadi itu yang berbeda. Nah, pekerjaan itu terletak kepada kerahmatan Allah. Nah, bentuk dan rupa itu termasuk kerahmatan Allah. Daripada wujud tadi yang menolong Rasulullah untuk menyampaikan suatu kerahmatannya nyampe kepada yang dituju. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau kita itu melihat keberadaan diri kita atau keberadaan langit bumi serta isinya, sebenarnya yang kita lihat cuma satu, wujud Allah, dua, wujud keberadaan daripada Rasulullah, yang keempat adalah rahmatnya Allah. Sebenarnya terjadi cuma seperti itu, nggak terlalu banyak sekali pengkajian yang harus dikaji. Pokoknya ketika kita melihat langit bumi serta isinya ini, pada hakikatnya kita diwajibkan bersyahadat atas adanya Allah, terus bersyahadat atas Muhammad Rasulullah sebagai utusan, dan bersaksi atas keberadaan bentuk lan rupa sebagai rahmatnya Allah yang menyampaikan sesuatu hal yang disertai dengan kerasulan. Jadi sebenarnya cuma itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, itu amanu terletak kepada asyhadu alla ilaha illallah. Ini kita melihat wujud dan melihat yang maha melihat. Melihat wujud dan melihat yang maha melihat. Yang maha melihat pasti yang bersifat wujud. Dan bersaksi atas Rasulullah sebagai bentuk lan rupa. Ya, bentuk lan rupa ini tadi termasuk bagian daripada rahmat Allah. Jadi kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Makanya di sini tidak disebut asma Muhammad karena ayat ini masih menjelaskan tentang keberadaan daripada Allah yang menolong Rasulnya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi tidak disebut Muhammad. Jadi keseluruhan daripada bentuk lan rupa itu termasuk bagian dari rahmat Allah kepada Rasulullah Muhammad. Dan kalau kita ingin mengenal kerahmatan dari Allah, ya itu tadi. Kita cuma melihat wujud
melihat bentuk lan rupa dan melihat suatu keberadaan daripada pertolongan Allah yang berada di antaranya wujud dan bentuk lan rupa, itu namanya roh. Jadi makanya ketika kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, itu jangan sampai salah penafsiran. Kalau kita berdoa dengan asma Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Gusti Allah saya minta uang. Kalau kita pakai jalan seperti itu pasti ijabahnya tidak akan pernah secepat kita berdoa menggunakan doa yang bersifat dengan ladinya Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Ketika kita bekerja, daripada kita bekerja atau kita untuk melakukan suatu ibadah, maka Allah itu menolong kita. Ya, Allah menolong kita dengan wujudnya Allah. Nah, ketika Allah menolong kita dengan wujudnya Allah, maka kewajiban daripada syahadat kita terletak kepada yang ada apa? Yang ada cuma Allah. Dan apa yang kita lihat yang ada cuma yang bersifat wujud. Yang bersifat wujud itu Allah. Tapi ketika kita sudah nyampe kepada perintah Allah, maka di situ shollu ala nabi. Bagaimana kita melihat bentuk lan rupa yang di situ bertempat kepada wujud, yang di situ diperlihatkan oleh wujud dengan nurullahnya, sehingga ketika sudah bersinar nurullah atas bentuk lan rupa tadi, maka di situ akan bersinar yang namanya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini tadi bersinar yang namanya kerohmatan. Nah, kerohmatan ini yang dinamakan innallaha yusholluna alan nabi. Nah ini, jadi kerohmatan ini yusholluna alan nabi, termasuk pertolongan Allah, termasuk bagian dari rahmati Allah. Jadi letak dari innallaha pada hakikat dari innallaha yusholluna alan nabi, yaitu tadi Allah menolong makhluknya melewati atau berjalan atau menyampaikan atau mengamanahkan kepada Rasulullah. Dari Rasulullah ini tadi akan tersampaikan kepada umatnya atau seluruh makhluk Allah yang bersifat langit bumi serta isinya. Itu namanya rahmat. Jadi ketika kita melihat langit bumi seisinya itu seanda-anda ya awak dewi mau bersaksi atas Allah memberikan suatu rahmat. Itu seanda-anda. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwasanya itu semuanya adalah rahmat Allah, maka kewajiban daripada kita adalah alhamdulillah, bersyukur atas Allah menjadikan suatu rahmat, dan rahmat itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya rahmat tadi melewati jalan kerasulan daripada Nabi Muhammad atau utusan tadi, maka kita yusoluna ala nabi. Bagaimana kita mengakui secara rasa, mengakui secara ilmu rasa untuk menyampaikan bahwasanya bentuk lan rupa termasuk bagian daripada solunya Allah kepada Nabi Muhammad atau kepada Rasulullah. Nah, pengetahuan daripada yang kita ketahui ini namanya hidayah Allah yang disertakan di dalamnya yang bersifat Nur Muhammad. Akhirnya kita mengenal Rasulullah itu sebenarnya siapa. Rasulullah itu bentuk lan rupa. Nah, bentuk lan rupa itu termasuk bagian daripada rahmati Allah. Ketika kita itu mengenal rahmat Allah, maka sesungguhnya kita sudah mengenal Rasulullah. Ketika kita sudah mengenal Rasulullah, pada hakikatnya yang kita kenal adalah Nabi Muhammad. Jadi akhirnya di situ terjadi suatu berbagai macam bagaimana kita mempraktekkan tentang perintah Allah yang namanya sholawat. Contohnya ketika kita sholawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika.
ini kita bersolawat menggunakan asma Allah, walaupun yang disebut ya Nabi, salam alaika. Nah, kita menggunakan asma Allah atau menggunakan asma Rasul atau menggunakan asma rahmat. Nah, jadi ketika sholawatan seperti ini, nah, berarti doa kita menggunakan asma. Nah, ketika kita itu bersolawat menggunakan ladinya Allah, maka yang ada innallaha yusholluna ala nabi. Bagaimana kita bersaksi bahwasanya Allah itu memang benar-benar bersolawat atas Rasulullah Muhammad. Nah, solawat Allah atas Rasulullah Muhammad adalah menyampaikan suatu kerahmatan yang diamanahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya Muhammad atau umatnya Rasulullah. Ini bentuk termasuk bagian daripada ilmu rahmat takdim. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya letak keberadaan kita ini karena kerahmatan daripada Allah yang diamanahkan kepada Rasulullah Muhammad, maka ketika kita sudah mengetahui keilmuan seperti ini, pada hakikatnya keseharian kita sebenarnya kita cuma bertempat kepada rahmat Rasulullah dan kepada Allah itu sendiri. Makanya pada hakikatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu itu apa? Itu tadi bagaimana kita melakukan suatu ibadah atau amal yang di hari amal dan ibadah itu tadi kita bersaksi atas wujudnya Allah, bersaksi atas Rasulullah, dan bersaksi atas rahmatnya Allah sebagai Nur Muhammad yang menyampaikan daripada suatu kebenaran daripada Allah ini tadi. Ya kayak gitu. Jadi makanya kalau kita sudah menyampaikan, sudah mengerti tentang seperti itu, ketika kita melihat diri kita, sesungguhnya yang kita lihat ini keberadaan siapa? Dan sesungguhnya yang menyertai keberadaan kita ini sesungguhnya siapa? Dan yang kita rasakan pada hakikatnya itu apa? Kan yang ada cuma Allah, Rasulullah, dan rahmat. Maka disitulah letak ilmu rahmat takdim. Ketika kita sudah melihat langit, bumi, serta isinya. Maka ketika kita masih melihat langit, bumi, serta isinya, maka itu keberadaan daripada rahmat. Ketika kita melihat bentuk lan rupa dari langit bumi seisinya, itu termasuk bagian dari keberadaan daripada Rasulullah utusan yang berbentuk sholah. Jadi innallaha yusholluna alan nabi, yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad. Ketika kita sudah melihat keberadaan daripada yang menjadikan sholat dan yang menyampaikan suatu kerahmatan, la haula wala quwata illa billah, maka pada hakikatnya yang kita lihat adalah keberadaan Allah. Ya cuma seperti itu. Nah, jadi ilmu seperti ini akhirnya akan Allah menjadikan kita tidak lupa atas adanya Allah dan bersaksi atas kekuasaan Allah dan tidak lupa atas amanah daripada Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad, dan kita tidak akan pernah ingkar daripada nikmat Allah yang namanya rahmat. Makanya di sini kan disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ketika kamu tidak mengetahui keilmuan seperti ini, nikmat mana Allah mana lagi yang akan kamu dustakan? Nah, ketika kita mendustakan suatu kenikmatan Allah, itu yang bagaimana? Gini, ketika kita tidak bersaksi atas rahmat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah atas diri kita ini, dan kita tidak bersaksi bahwasanya Rasulullah itu disebut sebagai Muhammad sebagai nabi dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan kita tidak bersaksi bahwasanya keberadaan Allah itu yang bersifat wujud dan nyata keberadaannya dan berada di alam nyata atau tidak ada,
Jadi pada hakikatnya Allah itu menguasai seluruh alam. Jadi alam nyata dan alam tidak nyata. Alam ada dan alam tidak ada. Itu semuanya pada hakikatnya. Ada dan tidak adanya. Nyata atau tidak nyatanya. Itu terletak kepada Rasulullah sebagai pengemban suatu amanah. Nah, daripada Rasulullah sebagai pengemban amanah ini tadi disampaikan kepada umatnya. Penyampaian daripada Rasulullah kepada umatnya ini namanya Nur Muhammad yang memperlihatkan bahwasanya Allah memberikan suatu kenikmatan atau suatu kerahmatan. Dan daripada itu tadi, asyhadu alla ilaha illallah. Kita wajib bersaksi bahwasanya keberadaan daripada yang ada adalah cuma Allah. Nah ini, jadi ketika orang sudah menguasai daripada kekuasaan yang ditolong oleh Allah dalam penguasaannya ilmu ini tadi, maka pada hakikatnya tiada kuasa bagi manusia, yang ada cuma Allah yang menguasai manusia. Jadi babi ayyi ala'i rabbikum tukadiban, iya ini tadi. Bagaimana kita tidak mendustakan bahwasanya pada hakikatnya kita ini keberadaan kita atau nasib kita atau takdir kita itu karena rahmat Allah. Nah, siapa yang menyampaikan? Rasulullah. Nah, Rasulullah siapa yang menolong? Adalah Allah. Jadi pada hakikatnya cuma seperti itu. Ketika rasa ini sudah kita ketahui bahwasanya letak-letak sikon daripada rahmat adim ini tadi, maka pada hakikatnya Allah akan memberikan suatu cara untuk supaya kita tidak lupa dengan yang namanya Allah dan Rasulnya, dan tidak akan pernah ingkar daripada rahmat Allah. Nah, akhirnya kita berkewajiban bersyukur atas seluruh keberadaan langit bumi seisinya. Karena apa? Kesaksian kita atas sekabehane puji, semuanya puji cuma milik Allah dan disampaikan kepada Allah. Dan yang kuasa menyampaikan puji Allah adalah Allah itu sendiri. Ini karena wahdatul wujud. Jadi ketika kita bahas tentang ilmu kerahmatan, ya kayak gini. Jadi ketika kita merasakan keberadaan kita, ketika kita merasakan bentuk lan rupa kita adalah keberadaan daripada utusan Allah, dan ketika kita merasakan suatu kekuasaan kenikmatan daripada sifatullah ini adalah rahmatnya Allah. Cuma kayak gitu, cuma tiga itu. A'budu cuma tiga itu. Bagaimanapun a'malu bentuknya seperti apa, tapi rasa dari tiga ini harus ada pada diri kita ini. Kalau kita tidak mengetahui daripada tiga ini tadi, rasa, ndak-ndakelah kita bersyukur atas rahmatnya Allah. Ndak-ndake ada kita bersaksi atas Rasulullah sebagai penyampai suatu kenikmatan Allah. Ndak-ndakelah kita bersaksi bahwasanya Allah lah yang memberikan suatu kenikmatan atau menguasai seluruh jagat raya, langit bumi serta isinya. Jadi makanya di situ kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma itu. Makanya ketika kita melakukan suatu kegiatan apa saja, kita kan disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu doa kelawan asmane Allah. Itu sak-ndak-ndake itu yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa bismillah? Kelawan nyebut asmane Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Kan larinya kan hasil daripada kita tidak ingkar tadi kan? Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya kita merasakan rahmati Allah, apa yang kita diwajibkan oleh Allah? Syukur kan? Bentuk syukur alhamdulillah. Nah, bentuk kesaksian daripada alhamdulillah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kita memuji Allah bahwasanya Allah yang bersifat Rahman, Allah yang bersifat Rahim. Sebenarnya kayak iya cuma kayak gitu.
Jadi abudu itu apa? Ya kita tidak ingkar atas nikmat Allah dan kita bersyukur kepada Allah. Dan kita meminta dan berdoa kepada Allah. Walaupun dari segi keilmuan itu nanti penjelasannya berbeda-beda. Di sini. Ini kalau mau dilanjutkan, ngajinya dibahas lagi. Ilmu doa kelawan asmoni Allah itu bagaimana? Selanjutnya bagaimana dan susunannya seperti apa dan makom-makomnya seperti apa itu kalau mau dijelaskan masih panjang donga kelawan asmoni Allah. Terus ada lagi donga kelawan ladine Allah dengan doa yang kita bersaksi atas keberadaan wujudnya Allah kan maksudnya. Itu juga ada makom-makomnya. Jadi makanya ketika ilmu seperti ini di ngaji secara detail, gak katam-katam kita ini. Umur kita ini cuma berapa? Kita lahir sampai kita mati nanti, ilmu Allah tidak akan pernah habis. Nah, itu termasuk bagian apa? Rahmatnya Allah yang diberikan kepada manusia di alam dunia ini yang tidak akan pernah habis. Ini cuma ilmu, nggak akan habis. Ya, cuma ilmu nggak akan habis. Padahal rahmat yang bersifat satu, ilmu, nggak habis. Makanya walaupun sampai lahir sampai mati kok ngaji terus, mencari ilmu terus, ilmu Allah nggak akan habis. Lah kok sampean kate ngentekne rahmate Gusti Allah sing ana ning langit bumi saisine. Nah, keberadaan langit bumi saisinya iki termasuk bagian dari pada rahmat Allah. Wis to, arupa beras larang. Gak kate entek beras iki ning donya iki. Itu lak bersifat beras, bersifat panganan, bersifat makanan. Nah, ini semuanya rahmat Allah yang disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Lah, ketika umat daripada Rasulullah ini tadi kok masih merasa kurang daripada rahmat Allah yang disampaikan kepada umat Rasulullah ini tadi. Berarti kan karena ketidaktahuan daripada umat ini tadi atas berapa banyak rahmat Allah yang tidak terhitung. Kenapa? Dia cuma menghitung menggunakan kekuatan akal, otak, dan pikirannya saja. Tidak menghitung dengan berapa dia bersyukur atas rahmatnya Allah ini tadi. Nah ini ilmu ini kalau dijelentreh nih diperpanjang akan lebih detail lagi. Tapi ya kapan? Kita ini bab-babnya banyak, ada bab wahdatul wujud, ada bab ahli sunnah wal jamaah, ada bab rahmat takdim. Jadi kita ini yang di ngaji banyak. Jadi ketika ngaji wahdatul wujud, kok kuiyai ganti. Padahal yang di ngaji itu sebenarnya tidak sama. Tapi karena pemikirannya, cara berpikirnya sama, akhirnya seakan-akan yang di ngaji itu tetap koyok kuiyai loh. Karena yo umpama ngaji bab fikih. Iya sih di ngaji yo bab salat, bab wudu, bab yo pancet kor kowe ae. Wah macam-macamnya perkara yang berbeda. Makanya terus aneh ngaji bab ilmu tareh ya cerita sing di ngaji. Lah, makanya wahdatul wujud juga sama kayak gitu. Seakan-akannya di ngaji sama tapi sikonnya di ngaji ini tidak sama. Karena apa? Daya tangkapnya, daya kemampuannya yang kurang akhirnya menganggap pengajian itu sama. Padha karo wong ndelok bal-balan, ora ngerti skile bal-balan, pokoke gol iki menang. Ora ngerti tugasnya back apa, tugasnya penyerang apa, tugasnya kiper apa, ya kan kayak gitu. Makanya nah, di sini tuh yang di ngaji kan ilmu wahdatul wujud, rahmat takdim, ahlussunnah wal jamaah. Jadi sementara ini wahdatul wujud kita berhentikan dulu, kita mengkaji rahmat takdim. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan langit bumi serta isinya. Ini disertai Rasulullah sebagai penyampai daripada kerahmatan yang kerahmatan itu asal mulanya berasal dari Allah. Makanya innallaha yusholluna 'alan nabi. Ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya terus akhirnya
ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu umpama dijelaskan itu beda lagi. Sholawatnya Gusti Allah nih Kanjeng Nabi itu apa? Terus sholawatnya malaikat nih Kanjeng Nabi itu apa? Terus sholawatnya orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu apa? Itulah secara syariat gampang dijelaskan. Sholawatnya Gusti Allah nih Kanjeng Nabi bagaimana Allah memberikan suatu kederajatan atau memberikan suatu kerahmatan atas Rasulullah Muhammad. Terus sholawatnya malaikat kepada Kanjeng Nabi itu apa? Malaikat memintakan ampunan atas salah lupute atas dosa-dosa umatnya Muhammad kepada Allah. Terus sholawatnya orang iman kepada Nabi Muhammad itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan lain sebagainya kan kayak gitu. Tapi itu kan cuma syariat saja. Ya, untuk mendalami daripada ilmu syariat ini tadi, untuk nyampe kepada ilmu torekot dan hakikatnya, dan untuk nyampe kepada ilmu makrifatnya itu tadi, seperti tadi. Kemakrifatan tadi yang kita kaji yang tadi itu untuk menuju ke makrifatan. Ya. Ilmu kemakrifatan itu ya bagaimana? Bagaimana kita mengetahui tentang seluruh keberadaan daripada ciptaan Allah itu termasuk bagian daripada rahmat Allah, dan bagaimana kita mengetahui bahwasanya rahmat Allah disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan kepada kita semua sebagai rahmat Allah ini tadi, dan bagaimana kita mengetahui tentang siapa sang penolong daripada penyampai daripada kerahmatan itu tadi. Itu termasuk bagian daripada ilmu yang menuju untuk kemakrifatan. Ketika itu sudah dirasa, maka yang kita rasakan satu, kerahmatan Allah. Yang kedua, keberadaan Rasulullah sebagai penyampai. Yang ketiga, kita sudah menyampaikan bahwasanya ini wajhatu wajhiya lillah. Nah, makanya daripada ini tadi, ketika kita sudah merasakan bahwasanya keberadaan kita adalah keberadaan yang maha kuasa Allah. Nah, kita ini sudah hilang, yang ada subhanallah. Maka di sini makhluk itu sudah tidak wujud lagi. Yang wujud cuma Allah. Kenapa? Keberadaan dari langit bumi serta isinya, ketika kita sudah kembalikan kepada Allah, maka hakikatnya yang ada cuma Allah. Nah, pengembalian daripada makhluk kepada Allah ini sifat lillahi ta'ala, ini namanya rahmat. Nah, rahmat tadi untuk menuju suatu yang menyampaikan suatu kerahmatan. Nah, ketika sudah nyampe kepada suatu utusan atau yang menyampaikan suatu kerahmatan, maka akan berada pada satu wujud yang bersifat ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang ada dan dirasakan adalah cuma keberadaan Allah. Ini yang sulit kan di sini. Jadi bahasa tadi untuk menyebut bahasanya kita ini tadi, itu kan baru proses untuk menuju suatu kemakrifatan. Kalau sudah mencapai kemarifatannya, maka pada hakikatnya apa yang ada dan apa yang membuktikan keberadaannya, dan siapa yang ada dan siapa yang kuasa membuktikan keberadaannya, dan siapa yang menguasai sesungguhnya. Nah, jawabannya pastikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau sudah nyampe kepada kemakrifatan yang bersifat datul lati tadi. Tapi ya subhanallah, tahap pengajiannya tasih awal, nanti bisa diulangi lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan ditanyakan. Kenapa? Yaitu tadi, pengajian seperti ini itu memang beda. Kenapa? Kita bersaksi dengan asmo, dan kita bersaksi dengan yang mempunyai asmo, dan kita bersaksi dengan yang menolong yang mempunyai asmo, dan kita bersaksi disertai dengan utusannya daripada asmo, dan kita merasakan rahmat daripada
yang memberi suatu asmo, dan yang memberi suatu asmo adalah yang mempunyai asmo itu sendiri. Ya, muka-muka yang manfaati, muka-muka sampai sudah paham. Gak sampai gak paham sampai takut. Usikum manafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi